Hey bro, saudara-saudaraku semua, sobat sebangsa dan setanah air. Gimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Jumpa kembali di channel ini ya, channel dolanan motor. Pada kesempatan hari ini aku mau membahas barang yang di depanku. Nah, ini adalah bracket pedok ya. Nanti ini difungsikan untuk Ninja R atau SS. Nah, nanti kita review dulu bro, bracket pedok ini, spesifikasinya, terus fungsinya, dan kita pasangkan ke motor ya, Ninja Air Kisco. Yang pertama, ini yang aku beli ini mereknya SPS ya bro ya, SPS nih barangnya. Nah, ini spesifikasinya seperti ini, lumayan tebal, bahannya dari duralium. Ini tebalnya sekitar 5 mili. Ya, ini sini bentuknya seperti ini ya. Ya, lumayan bagus secara bentuk. Kalau kita beli nanti kita udah komplit ya, dapat seperti ini, tinggal masang aja. Untuk bautnya sendiri ukurannya adalah 10 mili. Nah, panjangnya seperti ini. Nah, seperti ini kita cek. Nah, ini kalau kita pasang dia gigitnya cuma segini aja bro. Nah, ini nanti harus kita modif ya. Kita ganti bautnya biar lebih panjang, biar gigitannya lebih banyak ya. Karena untuk model bracket pedok ini ada dua bagian ya. Yang bagian ini dia berhubungan dengan arm. Nanti dia masuk di ujungnya arm itu, di lubangnya itu. Ya, bagian ini dia yang berhubungan dengan pedok ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita harus ganti ya, harus ganti dengan baut yang lebih panjang. Nah, ini bautnya kita ganti seperti ini. Nah, ini panjangnya kalau kita bandingkan lumayan jauh, bedanya hampir 1 cm lah ya. Nah, kalau ini kita pasang di sini, kita simulasikan. Nah, seperti ini sampai segini. Nah, kenapa nggak dipasang lebih panjang lagi? Bisa. Nah, cuma dratnya kan udah berhenti di sini. Jadi kalau kalian mau pasang baut yang lebih panjang lagi ya kalian modif ya, dratnya dipanjangin lagi, dibubut nanti. Ya, nanti bisa kalian panjangin. Nah, kalau ini karena aku males bubut jadi aku sesuaikan aja dengan drat, nanti berhentinya di sini. Ya, ini udah lebih bagus daripada baut bawaannya yang karena yang tadi pendek cuma segini aja ya. Nah, oke, kita setelah bahas spesifikasinya, nah kita bahas fungsinya. Nah, sebenarnya bracket ini berfungsi nggak sih ya? Jadi kalau di motorku ya bro ya, motorku kan aku udah pakai knalpot yang racing ya. Jadi kalau knalpot racing itu kan perutannya gede. Yang punya aku perutannya 41. Nah, itu dia nggak bisa masang standar tengah. Nah, jadi mau nggak mau karena standar tengahnya nggak bisa dipasang. Nah, kalau tak pakai standar samping terus-terusan kan lama-lama shocknya ya, shock yang sebelah kiri yang akan cepat rusak karena dia mengalami beban yang lebih berat daripada shock depan yang sebelah kanan. Ya, solusinya tak belikan ini bro, yang simple. Nah, sebenarnya ada beberapa solusi sih ya. Kita bisa pakai pedok yang bentuknya L, kan pedok itu ada dua ya, kadang yang ujungnya itu bentuk L atau bentuk U. Kalau U itu biasanya untuk motor-motor yang udah ada pedoknya, atau yang kedua yang bentuk L, yang nanti dia naruhnya di bawahnya arm ya, itu biasanya nggak ada untuk dudukan pedoknya. Nah, pedok yang udah aku punya sebelumnya adalah pedok yang bentuk U karena punyanya di RR. Nah, daripada aku beli pedok lagi atau mau di pedoknya, mending ini tak ganti aja ya. Untuk dudukannya pedok aku pakai ini ya. Jadi kalau pakai Ninja standar ya sebenarnya nggak perlu ya. Kalau kalian udah pakai Ninja yang udah nggak bisa pasang standar tengah, nah menurutku ini bisa kalian aplikasikan ya, masangnya juga gampang kok ini ya. Nah, simple. Cuma bracket pedok ini dia punya kelemahan bro ya, karena dia itu gigitnya di bagian belakang di arm, di settingan rantai gitu kan. Jadi kalau kalian mau mau ngelepas ban gitu kan, ini agak rada susah ya, karena yang digigit di ininya, di settingan rantainya. Pada saat kita ngelepas ban kan bautnya dilepas, otomatis settingan rantainya nggak akan fungsi kan. Ya, itu rada susah ya, emang itu kelemahannya ya, kelemahannya bracket ini karena dia hanya gigit di bagian ujung arm. Beda kalau kita mau ngelas ya, dilas kita bikin dudukan pedoknya di bawah arm, nah itu lebih ya, cara fungsi lebih bagus ya. Cuma kalau ngelasnya bagus, kalau ngelasnya kurang bagus ya malah eman-eman nanti armnya yang rusak ya bro ya. Nah, itu ya bro ya, sedikit review mengenai bracket pedok ya. Sekarang kita coba aplikasikan, kita pasangkan ke motornya Ninja Airkis ya. Simple atau enggak nanti kita simak videonya bareng-bareng. Oke bro, kita buka dulu untuk murnya ya. Ini gunakan kunci ukuran 12.
ini kita pasangkan di kotaknya ini ya, masuk bro. Nah ini pas, ini enggak oblak-oblak ya. Oke, sekarang kita kencangkan. Ini tak dobeli ya bro, biar ini nggak kendor, karena dia berfungsi sekalian untuk settingan rantai kan bro ya. Jadi kalau nggak kencang nanti dia bisa kendor. Ini sama yang posisi kiri juga pas ya, nggak bolak-balik ya. Oke, tinggal kita pasang. Demikian ya bro ya, review dan cara pasang bracket pedok ya untuk Ninja R atau Ninja SS. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian juga tidak ketinggalan update-update informasi atau video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, jangan lupa bahagia dan salam damai.